Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 15 Maret 2024. Bacaan Ekaristi yang kita jadikan bahan permenungan diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 22. Digambarkan dalam bacaan ini bagaimana orang-orang fasik merencanakan kejahatan yang paling keji terhadap nabi-nabi utusan Allah. Mereka merasa terancam, dipersalahkan, dan mereka merasakan nabi-nabi menjadi halangan, ganjalan bagi mereka untuk melakukan perbuatan jahat mereka. Maka mereka bersekongkol untuk menjatuhkan hukuman yang paling keji kepada nabi-nabi. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai 30. Orang-orang Farisi berusaha membunuh Yesus karena juga merasa terancam keberadaan mereka. Yesus yang menyampaikan kehendak Bapanya ditolak, terancam hidupnya. Namun Yesus tidak mundur. Dan orang-orang Yahudi, khususnya kelompok Farisi, ahli Taurat, tua-tua, berusaha menangkap Yesus. Namun tak seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Kedua bacaan hari ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang benar terancam atau diancam oleh niat-niat jahat orang-orang yang mencari kehendaknya sendiri. Orang-orang Yahudi ingin membinasakan nabi-nabi yang merasa menjadi gangguan bagi mereka, dan juga Yesus yang mengancam kenyamanan mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mendekati hari-hari perayaan Paskah, di mana Sang Anak Manusia akan dikorbankan, namun akan bangkit untuk menebus dosa manusia. Menjadikan orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat dan tua-tua semakin gencar cari kesempatan untuk menyingkirkan Yesus. Dari kedua bacaan semakin jelas bahwa orang-orang benar utusan Allah, baik nabi maupun Yesus, akhirnya
harus mati di tangan orang-orang durhaka. Nabi yang menyampaikan suara kebenaran dianggap menjadi halangan bagi mereka untuk melampiaskan nafsunya, kehendaknya, egonya. Maka mereka yang mengusik kenyamanan mereka dianggap musuh, dianggap menjadi penghalang, maka harus disingkirkan. Kenyamanan mereka selama ini diusik oleh orang-orang benar, maka ikhtiar mereka adalah membinasakan orang-orang benar utusan Allah. Maka sudah pantas dan jelas Nabi akan mati di tangan mereka, karena mereka berpikir hanya untuk kepentingannya sendiri. Saudara-saudaraku terkasih, Nabi utusan Allah yang menyuarakan suara Allah dan kebenaran menjadi batu sandungan bagi mereka, bagi orang-orang Israel, bagi ahli Taurat, kaum Farisi, tua-tua yang merasa kenyamanannya terusik oleh ajaran Nabi dan Yesus Kristus. Maka mereka akan mengintai baik Nabi maupun Yesus yang menjadi penghalang niat-niat jahat mereka. Tapi kita tahu Nabi maupun Yesus tidak akan mundur menyuarakan suara Allah, suara kebenaran, suara keselamatan. Sekalipun penjara, kematian ada di depan mereka. Para nabi yang benar lebih memilih mati daripada tidak menyuarakan suara kebenaran, suara Allah. Maka sebagai nabi mereka harus siap untuk meninggal atau mati karena kebenaran. Saudara-saudaraku terkasih, memang ada juga nabi-nabi palsu yang hanya menyukakan orang, penguasa, karena mereka nabi mencari uang, mencari kedudukan, mencari keselamatannya sendiri. Sedangkan nabi yang benar, mereka yang berani menyuarakan kebenaran, suara Allah, kendati kematian ada di depan mereka. Apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini? Yang pertama kita sadari, sebagai utusan Allah, sebagai orang yang dipilih Allah untuk menyuarakan kebenaran, tidak boleh mundur, pantang mundur untuk tetap menyuarakan suara Allah, suara kebenaran. Meskipun konsekuensinya adalah kematian. Tentu bagi kita, kematian sebagai nabi bukanlah kematian fisik belaka. Bagi kita yang terus
menyuarakan kebenaran. Kematian tercermin juga di dalam konsekuensi atas hidup kita yang mungkin dijauhi oleh orang, dipersulit, bahkan tidak akan mendapatkan kedudukan. Itu termasuk kematian bagi kita. Pertanyaannya adalah, beranikah kita tetap bertahan pada suara kebenaran, sekalipun konsekuensinya tidak ringan? Tapi bagi para nabi, yang paling pokok menyuarakan kebenaran dan mati untuk mendapatkan keselamatan. Kita adalah nabi-nabi masa kini yang diharapkan terus menyuarakan kebenaran. Gereja menyuarakan kebenaran. Kita umatnya harus menyuarakan kebenaran dimanapun kita diutus. Dengan konsekuensi kita tidak populer, kita mengalami tantangan, hambatan, kesulitan. Namun kalau kita berhasil terus menyuarakan kebenaran, tidak mustahil kerajaan Allah akan semakin segera dirasakan oleh banyak orang. Masih ingat di dalam benak kita bagaimana perumpamaan orang yang menabur, meskipun namanya gagal, tapi akan ada yang berhasil. Untuk itu, jangan pernah mundur untuk menyuarakan kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kuatkan kami untuk tetap menyuarakan kebenaran sebagai nabi di zaman sekarang ini, agar akhirnya sabda dan kehendak-Mu lah yang berkuasa di atas muka bumi ini. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya bosan Engkau urai, agar akhirnya kendati banyak tantangan kesulitan, kami tetap menyuarakan kebenaran yang datang dari-Mu. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Dan yang paling penting, jaga kami, kuatkan kami dalam menyuarakan suara kenabian itu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita. Ini adalah hari Jumat, saatnya berpantang sekaligus olah rohani. Sore ada jalan salib, dilanjutkan dengan Eucharistia. Silakan panjenengan untuk menghayati misteri salib dengan ibadah jalan salib. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi kepada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga serta dana yang sungguh mendukung gereja dalam melaksanakan tugas perutusan. Semoga akhirnya dengan itu semua gereja tetap mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai nabi pada masa kini. Semoga kita dikuatkan oleh Allah dalam menyuarakan suara kenabian, sehingga banyak orang
akhirnya bertobat, beriman, dan percaya kepada Kristus. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.